Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi 745 Jakarta. Saat ini saya berada di Kabupaten Bone, baru tadi pagi kami tiba dari Jakarta. Dan insya Allah sebentar sore kita bergegas kembali ke Maros. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 3 September ya? Hari Selasa? Maaf hari ini Pak, hari Selasa tanggal 3 September 2024. Kami berada di markas Laskar Anti Korupsi 745 Kabupaten Bone. Kembali Pak Bu Wasna, ada saksi, ada Pak Haji Senudin, ada Om, kemudian ada Tante, ada mertua. Sekarang saya memulai dari Pak Rapi. Saya ulangi, ada dua kelompok dari diusulkan. Ada kelompok pertama, semua sawah dibagi dua. Rumah bagi 3, uang 40 juta lebih bagi 3. Yang kedua, semua sawah terkecuali yang tidak tergugat bagi 2. Ada dua tawaran. Tawaran pertama, seluruh sawah baik yang digugat dan tidak tergugat di pengadilan agama 1 petak itu bagi 2. Lalu rumah bagi 3. Uang bagi 3. Yang kedua, ini tawaran yang kedua, yang tidak tergugat itu diserahkan ke Ibu Onde penuh, tidak ada yang dibagi, murni miliknya Ibu Onde. Yang lain baru bagi 2, tapi rumah bagi 2, uang bagi 2. Pak Rapi pilih yang mana? Oh, yang pertama. Bu Asna? Oh, ini gimana nih? Nggak ketemu kalau begitu. Yang kedua? Kan ini permohonan. Kan kalau kita pilih yang kedua, yang pertama tidak ketemu lagi nih, tidak damai lagi. Saya ulangi Bos. Nah, saya ulangi karena ini direkam ini. Karena kita kirim nanti ini rekaman kepada orang yang berwenang. Dan bahkan bisa ditonton orang banyak. Jadi pertama ini, karena ini kita bersepupu ya. Saya mohon betul karena Allah, karena ini sepupu satu kali, satu ibu kan. Nah, saudara ibu Ibu Kalaru yang baru kemarin meninggal kasihan almarhum, dengan Ibu Onde kan saudara kandung, jadi sepupu satu kali. Jadi saya ulangi, ada 2 tawaran. Versi pertama, seluruh sawah biar yang tergugat, yang sudah digugat putus pengadilan agama, sudah ingkrah kemarin, sudah eksekusi, semua bagi 2, biar walaupun yang tidak digugat 1 petak. Kalau semua dibagi 2, berarti rumah yang di BTN Karmila itu bagi 3. Uang yang ada di BTPN bagi 3. Versi yang kedua, tawaran yang kedua, semua sawah baik di Lompok yang di Kelurahan Papolo 2 tempat, Kelurahan Bukaka 1 tempat, atau kita bilang Lompok Mangkacang, itu dibagi 2 kecuali 1 petak yang tidak tergugat itu diserahkan ke Ibu Onde. Tapi kalau diserahkan ke Ibu Onde, konsekuensinya rumah bagi 2, uang bagi 2. Tapi menurutnya sepuputa Ibu Onde, dalam hal ini anaknya Ibu Onde dan menantu, memilih yang pertama. Kalau yang pertama berarti semua tanah dibagi 2. Biar yang tidak digugat 1 peta. Yang tadi dibilang kecil itu, kecil tapi panjang menurut kita. Kita bilang panjang, tapi menurut Pak Rapi kecil. Dan menurut adiknya kecil. Nah, itu dia minta bagi 2 semua, biar tidak digugat, tapi uang bagi 3. Rumah bagi 3. Pilih mana supaya cepat ada perdamaian? Sebentar, itu ini dulu. Kan kemarin ada sepakati. Semua bagi 2, biar yang tadi terakhir itu, kalau kita pilih yang pertama, karena Pak Rapi pilih yang pertama. Nah, ini artinya Pak Rapi sebenarnya dalam posisi tawar, kasihan bahasanya dia, tidak kuat untuk menawar. Kita paham? Dia ini dalam posisi tidak kuat untuk menawar. Karena kenapa? Karena ada laporan tindak pidana. Demi kekeluargaan, supaya ini selesai, ya sudah.
baru kita serahkan itu sawah. Serahkan yang, tapi dia tidak mau karena kecil. Nah, itu masalahnya kecil. Bagaimana? Ya kecuali itu masih banyaknya bagi yang wajar. Ya, Pak Basri. Masih ada pamas bagi yang sering pemerintah kan sering ada. Tusuk coba. Jangan. Kalau bilang kalau saya dituduh nanti saya berpihak. Saya tidak boleh mengambil keputusan. Enggak, artinya begini, kita berunding bertiga, dia kan ini berunding berlima. Om ini kan Om juga netral. Seluruh walaupun yang tidak digugat. Ada digugat yang kecil. Tapi kalau diserahkan yang kecil, kan kemarin ada permohonan tante yang ku dengar pemahamanku kayak itu. Ternyata di sini tidak mau. Jadi yang mana kita pilih? Mana Pak Basri? Yang kecil. Kita pilih mana? Pegang ini. Pilih mana? Pegang ini karena masuk di situ. Sebelum bicara tidak bisa diralat. Apa yang kita memutuskan? Iya, Pak, ya bisa. Anda bicara didengar. Bicara begitu, itu Mike. Begitu. Ya, Eropa bagi dua bola, bagi dua duit, galu bagi dua, ya Rosi galung yang serahkan nih. Masalahnya dia tidak mau. Ini kasih. Kita, maaf, karena ini biar ini kan untuk Ya kita poin ini kayak baca itu maka bagi dua sebentar dulu. Rekengan utak tuh bagi dua rekeng galungnya walaupun rodok dia nak pura diukur bagi dua tuh tapi tidak masalah bagi 3 rumah, tidak masalah bagi 3 uang. Itu yang saya lihat terima dari cetak. Nah, rodok pasti pura ki sepakat mana sebelum amure mate. Amure emak tak tuh pasti pura ki sepakat. Jadi berarti kumapa kira ini baru-baru bagi di mal keputusan. Tapi dia bisa pendapat tuh mega. Iya, nggak apa-apa di situ. Jadi kalau saya bagaimana? Eropa, ya malo kasi Pak mangkata din ri Eropa makada usulan na, makada ada nih permintaan na po makada bagi dua bola. Bukan tadi ada 2. Ternyata yang 2 tawaran terakhir dari tante itu kan tante yang usulkan ini. Tante ini kan bukan dia. Tante ini kan tantemu juga. Tante ini mengusulkan kemarin itu cari yang terbaik. Artinya win-win solusi diterima atau tidak. Nah, artinya ini saksi nih Pak polisi. Maksudnya itu diusulkan, tanteku mengusulkan kemarin itu tidak ada unsur berpihak. Supaya cepat selesai. Kasus ditutup di Polres. Nggak usah lagi berlaporan pidana karena ini bersepupu. Bahasanya masa tega memenjarakan sepupu kan? Nah, artinya kalau kemarin ada 3-3, oke lah berlalu. Kemarin mencabut patok, ya kan? Bagaimana? Kan kemarin usulan pertama waktu masih hidup Ibu tak kan itu yang pertama bahwa bagi 3 rumah, bagi 3 uang, semua tanah bagi 2. Tiba-tiba tante usulkan terakhir ada tanah mau diambil, tapi pemahamanku yang satu itu ternyata beliau yang dimaksud itu yang 4. Karena 4 kan kita pasti tolak, betul enggak? Kita tolak enggak kalau 4 dia minta yang 4? Enggak, perjelas. Kita bicara bagaimana? Kita tolak atau mau? Masukku kalau bukan masukku kalau 4 kamu kasih atau bagaimana? Tadinya kan temanku 1. Jadi apa kesimpulanmu apa? Iya. Bagaimana?
Tapi itu yang pertama tidak ditangkap pun. Apanya? Tidak ada yang ditangkap nih, tidak ada yang ini proses. Tapi itu biaya eksekusi anu. Kan damai ini tidak ada nih. Besok kita cabut, lapor aku kita pergi cabut. Itu yang kita mau bahas. Tapi sebelum dicabut, turun dulu sama-sama. Dibagi dua. Tidak ada lagi keraguanmu bahwa ada masalah. Begini Bu Asna. Iya, betul Miko. Kan ku dengar saya tidur, dia nelpon saya, tapi saya nggak mau paksa bangun, baru saya tidur jam 7 nelpon. Tadi ya kita nelpon, istriku yang angkat. Saya dengar, saya biar tidur itu mendengar telinga mendengar, sampai sekarang terekam. Intinya memorita, kan kita tidak mau kalau sudah berdamai hari ini, bayangan tak besok sudah dibagi dua, Pak Polisi ya, kita sebut Pak Polisi lah. Nah, sudah dibagi dua, ternyata kekhawatiranmu turun lagi. Rusak, tidak mungkin. Ini aja tidak mau nih. Nah, itu tante yang ngomong itu. Nah, coba ini. Kasih tante yang berbicara. Ya, ini bagus ini tegas itu. Adapun masalah di belakang setelah kami damaikan nanti dia berbuat masalah di belakang. Bukan kita yang penjarakan, tapi saya yang penjarakan. Wah, luar biasa. Selama saya masih hidup dan saya tahu ini perkaranya. Keramat itu. Bahasa tahu karena memang saya tidak mau. Itu. Namanya warisan. Ini tante sangat mencintai kedamaian. Iya, karena saya bilang, saya anggap adekku betul di sana. Ini kan baru adekku ini, saya tidak tahu. Jadi ini saya betul-betul mau damaikan ini, nak. Saya datang ke sini jauh-jauh dari Makassar. Dari Makassar. Memang saya mau damaikan. Saya dari Jakarta, jujur, saya hari Kamis sampai Kamis saya mau proses pencairan tambangku, tapi ku tinggal semua. Iya, saya minta pulang. Saya bilang, nak, ini pun saya pulang, saya tidak ada kepentingan. Saya tidak punya kepentingan di sini, tapi karena saya mau lihat keluargaku damai-damai, saya siap pulang hari ini. Bahkan saya pulang setelah kita telepon harus pulang, saya pulang. Tidak ada baju, saya bawa celana dalam, BH tidak ada, karena memang saya mau damai hari ini. Terima kasih, nak. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pun di belakang, saya yang tuntut mereka. Atau begini, biar jelas, Asna, saya cari siapa yang tertua, Pak. Minta maaf, terpaksa saya suruh bicara di kamera supaya ditonton Pak Kapolres, Kapolda pun, bahkan Kapolri. Nah, sekarang ini terakhir apa pegang. Sebelum kita ke lokasi, kan kita mau makan dulu nih. Ibu menyiapkan makanan, kita berdamai. Ini berdamai tanah, berdamai juga bersepupu, ya. Dan sebentar kita setelah ini dengar ya, setelah ini kita turun ke lokasi sudah narik. Entar dulu sudah narik. Nanti rumah bagaimana caranya ini kita lobby tante, nggak usah lagi dalam rekaman. Ini bagaimana kalau ada uang misalnya di harga berapa atau gini aja diputuskan sekarang. Itu rumah terendah di harga berapa? 150. 150. Tapi ini kan untuk sementara ini kan belum ada dulu. Ya. Artinya kalau tante mau ambil 150, tapi kalau ada orang lain mau cepat ambil, tidak dilarang kan? Oh, ini dengar. Itu harga minimal 150. Kalau ada uangnya cepat tante, biar hari ini ngebayar. Berarti jatah 50, di sini 2, 100, 50, 100. Nah, jadi tapi kalau ada pembeli, siapa di antara kita? Atau kita sendiri yang mau beli? Yang jelasnya jangan dulu jatuh. Setuju. Ya, bagaimana Om? Ya. Yang jalannya ini rumah ini kalau bisa jangan jatuh ke orang lain. Nah, setuju saya. Jadi kita upayakan walaupun tidak cukup 150, cukup 50 dulu kita siapkan. Ya, kita siapkan. Saya ada simulasi begini. Itu kan uang 41 juta. Ya. Dengar ya, ada simulasi. Uang kan 41 juta. Iya. Jatahnya Ibu Kalaru 13. Kita kasih ini dulu kalau bisa. Nah, sementara di situ kan rumah kalau 150 kan 50. 26 itu, 26 sudah. Iya, masukku. Itu 41 juta, jatahnya dia kan ada 26. Berarti rumah kan 50. Berarti tinggal 24. Maksud saya lebih cepat.
semua uang dia ngambil. Rumah tinggal kita tambah. Rumah tinggal tambah 24 juta. Siap? Ya lebih cepat begitu. Pokoknya jangan ada yang tidak siap. Siap 24 juta ringan. Kita aja bersaudara baku ipar ini. Ya, kumpul-kumpul kami ke Iya, kalau bisa selesai besok kenapa harus nunggu lusa? Kenapa mau lama-lama? Kalau saya aja gitu. Jajak, Pak. Paling enak. Jajak, Mina. betul. Empat. Ya. Kan kalau uang kan kalau uang yang ditabungan kan 41 juta kan. Nah, Ya. dibagi 3 kan otomatis dari pihak saya 26. 26. Nah, jadi otomatis kan dia 13 lebih koma berapa tuh? Ya. Ya itu tinggal kita tambahin Cocok. berapa. Makanya saya bilang 26 kan harga rumah kalau 150 kan tinggal 50 juta kita harus Iya. bayar. Berarti kalau kita bayar dari uang BTPN itu 26 juta, Ya, dikasih berarti promo. tinggal 24. Ya, betul. Ya. Sepotong cuma sepihak saja, Bang. Kita selaku di sini kan sudah mengaku. Tapi tidak tahu yang sebelah Bang apa sudah mengaku atau bagaimana. Nah, itu yang saya takutkan, Bang. Oh iya, cocok. Nah, ambil kesepakatan. Nah, gimana, Asna? Kan uang di situ 41 juta. Dibagi 3, jadi kan masing-masing orang 13. Ya? Iya, 41 juta. Anggaplah 13-nya bagi berapa ke pas? 13 koma lebih. Pokoknya 13 juta lebih. 13 juta. Punya sepupu kan 26 lebih. Totalnya 41 juta. Harga rumah kan 150. Kalau dibagi 3 kan cuma kamu dapat 50. Mereka dapat 100. Ya, jadi uang itu nggak usah mereka ngambil. 26 juta tidak ambil. Jadi kamu ambil semua itu 26 juta. Jadi total 41 juta kau pegang. Tapi uang rumah dia 50 juta tinggal 24. Karena dibayar uang BTPN 26. Paham? Setuju? Itu lebih cepat. Karena sudah tidak kan kita bilang kalau ya, keluarga ini 150. Tapi kalau kamu ada pembelian lain, kalau saya terus terang kok ya lo beli lo kayak itu 10 juta. Kalau saya jujur ini karena pertama belum juga batu-bara aku laku. Kemudian kedua saya tidak butuh. Kan rumah aku di mana-mana besar. Di Jakarta juga tidak kutempati. Nah, ya saya banyak rumah di Jakarta Pak gratis tempati orang. Ya, mahal listriknya saya yang tanggung, ya kan? Nah, begitu. Saya aja rumah aku di Jakarta kalau kusewakan, boy, main 1 juta 1 bulan, tapi saya nggak mau sewa. Aku kasih gratis orang. Jadi 41 juta dibagi 3 itu 13 juta lebih. Nah, 13,6. Itu dibagi 3. Jadi uang lebih cepat daripada menunggu 50 juta ini belum. Ambil itu 26 tinggal dibayar 24. Kita berharap setelah pulang nanti ini tiba-tiba ngukur langsung diisi nanti tante. Tiba-tiba dia isi, ada nih 24. Kan selesai. Ambil di sini, ambil di Iya, selesai. Setuju ya? Nah, baik, saudara pemirsa, ya masih ada. Bicara memang. Anu ni pa ya dek kenapa ini? Apa Pak? Jadi Enggak. Anu na po yan sa iwan sa karo administrasi na masuk turun ke pengadilan. Anu Jangan nih, kalau saya jangan beda terlalu panjang ki perdamaian. Kalau mana lo di mana dituntui. Oh ya, bukan berarti saya tidak berpihak ki. Itu kan sudah resiko pengadilan sudah, Pak Haji. Kemarin kita bayar, nggak usah disebut karena ini nanti ada yang tersinggung. Saya tadi sebut angka karena tidak direkam. Karena direkam saya tidak mau ada lembaga tersinggung. Walaupun itu resmi dan itu sah. Tidak boleh ada yang protes. Nah, artinya uang yang keluar dari pengadilan kemarin, dari proses pengamanan, itu anggap sudah menjadi resiko lah. Karena kalau itu mau dituntut lagi, nanti ini tidak clear, kita belum makan, sudah lapar, ini tambah capek ki. Kalau saya begitu Pak Asbidi, karena nama tak sama, saya doakan selesai ini cepat juga naik haji. Terima kasih. Iya, oke Pak Di. Baik, saudara pemirsa, kembali ini closing statement penutup bahwa alhamdulillah dengan kearifan dan ketulusan dan ini hidayah semua, karena salah satu juga polisi yang kita minta hari ini menjadi saksi
karena kita khawatir terjadi perdebatan panjang, dia bisa memediasi kita. Ternyata alhamdulillah tidak ada perdebatan kecil, malah sudah cepat berdamai. Saya ulangi, semua tanah, bahkan ada satu peta tidak digugat pun itu dibagi dua dan ikhlas. Kemudian yang kedua, rumah bagi tiga, uang bagi tiga, lebih cepat lagi, semua uang itu sudah dikonversi, jatahnya 26, tinggal bayar 24 juta. Dan yang terakhir, tanaman padi yang ada di sawah itu dipanen oleh mediator selain saya. Saya tidak ikut memanen dan tidak ikut mendapat hasil. Yang mendapat hasil ditunjuk tadi disebut saja nama, ada Pak Darwis ya dikasih, ada Pak Haji Senudin, kemudian ada Om Nurdin. Ya, Nurdin. Om Ridwan, sorry. Makanya sebelah saya kayaknya salah pemirsa. Ada Om Ridwan, bertiga dikasih tulus oleh yang menanam. Sekali lagi, nah inilah hasil mediasi. Dan setelah kita ukur, setelah ini berikutnya Hasna saya harus dampingi, saya minta tolong lagi Pak Haji Sarudin untuk mencabut laporan di polisi. Itu yang terpenting. Karena kalau ini tidak cepat dicabut, maka proses tetap jalan. Harus cepat dicabut, paling lambat besok saya harus dampingi sebelum ke Jakarta, saya harus mendampingi pencabutan. Nah, karena di kepolisian sudah berproses ranah pidana. Dan mudah-mudahan ini kita berterima kasih kepada Bapak Kapolres atas perdamaian hari ini untuk tidak dilanjutkan. Berterima kasih kepada Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim termasuk saudara penyidik. Kita berterima kasih ini tidak diteruskan karena sudah berdamai. Karena damai itu lebih mulia dan lebih indah. Insya Allah kalau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang terpilih menyaksikan ini, maka mudah-mudahan seluruh Indonesia kalau ada konflik warisan, konflik perdata didamaikan saja. Tidak usah ke pidana, tidak usah ke perdata, lebih baik pemerintah turun tangan seperti yang dilakukan hari ini Tante bersama Sekjen Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta. Ada Pak Haji Sandin, ada Pak Darwis. Jadi mudah-mudahan itu menjadi harapan kita. Semua konflik di Republik ini selesai. Karena saya terakhir di jalan tadi konflik ada di Lapas Konawe, juga saya bisa dengan Kalapas Karutan bisa selesai tanpa harus hadir di Konawe. Begitu juga yang ada di Kolaka dan terakhir tadi ada di tetangga. Nah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat.